Kitabul Adab ya baru satu kalinya yang kemarin anggap mukodimah lah karena memang belum ke pembahasan babnya dan juga sedikit mengulasnya, bukan mengulang ulasan saja dari yang kemarin. Yang dimaksud itu Kitabul Adab oleh Imam Al-Bukhari. Nah, karena yang kita kaji ini kan kitab Fathul Bari. Ya, kitab Fathul Bari ini adalah syarah kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, syarah itu kalau Quran metafsir gitu ya. Jadi kitab Sahih Imam Al-Bukhari ditafsirkan gitu oleh penulis kitab ini ya, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, terutama makna hadis ya makna atau tafsirnya syarah dari hadisnya iya. Nah, terutama yang di apa namanya ya yang harus diikuti, dipahami adalah jalan pikiran Imam Al-Bukhari ya, dalam memahami hadis itu intinya. Nah, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, beliau Imam Al-Bukhari itu di dalamnya ada pembahasan artinya ya tentang adab. Seperti pembahasan yang lainnya misalnya Kitabul Iman tentang iman gitu ya, banyak hadisnya tentang iman seluruhnya. Kitabul Ilmi tentang ilmu, Kitabul Wudu tentang wudu gitu ya, selengkapnya gitu ya. Imam Bukhari menerangkan wudu lah dari A sampai Z. Nah, bab-bab tersebut dan hadis-hadisnya itu kemudian disyarahi, ditafsirkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab ini. Nah, yang dimaksud dengan Kitabul Adab oleh Imam Al-Bukhari yaitu kalau adabnya sendiri ini bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia bolehlah gitunya kita artikan norma, boleh silahkan, tata krama boleh, tapi yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari ini norma tata krama secara Islam. Jadi ada normanya, ada tata kramanya, tapi berdasarkan ajaran Islam. Itu yang dimaksudnya dengan Kitabul Adab. Kemarin juga sudah disampaikannya beberapa judul bab pembahasannya. Yang pertama ini adalah norma, berarti tata krama orang tua anak kepada orang tua menurut Islam, apa dan bagaimana lah gitunya anak kepada orang tua. Nah, di mana hal ini kan anak kepada orang tua dalam arti seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua, itu tidak perlu pakai agama, itu akan terjadi dengan sendirinya. Sunatullah, anggaplah itu sudah sunatullah, Allah menetapkan demikian menurut norma manapun lah gitu ya, menurut adat atau apalah bahasanya ya, menurut norma kayak adat manapun sama. Orang tua itu wajib berbakti, orang anak berbakti kepada orang tua. Tapi hal itu tidak bernilai. Tidak bernilai dalam arti tidak menjadi amal soleh, tidak bernilai ibadah, artinya tidak dapat pahala dari Allah. Kalau seorang anak berbakti kepada orang tuanya itu berdasarkan sunatullah, hukum alam, apalah gitunya kita menyebutnya, itu memang akan berlaku seperti itu.
Tapi kalau setelah gitu ya, setelah Allah menurunkan ilmu ya, tentang hal tersebut, yang kemudian lah gitunya boleh disebut tata krama, norma anak kepada orang tua harus bagaimana. Nah ini Allah turunkan ilmunya sehingga seorang anak bertata krama, menjalankan norma seperti apa dia kepada orang tuanya, itu harus berdasarkan ilmu yang Allah turunkan. Nah karena sekarang ini artinya jadi ada hal seperti itu yang berdasarkan sunatullah, hukum alam, norma yang memang sudah terjadi di seluruh dunia pasti sama. Ada juga hal seperti itu yang berdasarkan ilmu yang Allah turunkan. Nah yang menjadi amal soleh, kategorinya menjadi ibadah yang artinya berpahala kalau seorang anak berbakti kepada orang tua itu berdasarkan ilmu yang Allah turunkan. Karena itulah intinya samanya kalau di dalam agama Islam ini kan malah ditegaskan, ini juga nanti ayatnya dimuat nih oleh Imam Al-Bukhari. Kalau setelah Allah menurunkan ilmunya, Allah menurunkan perintahnya, maka seorang anak berbakti kepada orang tua itu harus karena melaksanakan perintah Allah. Padahal kan tidak diperintah juga seperti sudah berlangsung, sudah terjadi. Tapi tidak bernilai ibadah kalau bukan karena melaksanakan perintah Allah. Contoh lain gitunya, yang sudah terjadi tanpa agama ya, tanpa agama pun ini sudah terjadi. Makan, berpakaian, itu kan makan diperintah, berpakaian diperintah, tidur diperintah. Tidurnya pun itu karena melaksanakan perintah Allah. Jadi tidurnya pun itu akan diberi pahala. Kalau melaksanakan perintah Allah akan pasti diberi pahala. Ini kan yang menyebabkan bahwa dalam sehari semalam 24 jam, dalam sehari semalam 24 jam dalam sehari semalam, seluruh isi hidup Rasulullah SAW itu ibadah, termasuk tidurnya. Karena seharinya 24 jam dalam sehari semalam oleh Rasulullah SAW itu diisi oleh ibadah, makanya tidak ada celah, tidak ada satu detik saja yang bukan ibadah. Pantas kalau Rasulullah SAW kemudian tidak punya dosa sedikit pun, karena seluruh waktunya itu diisi dengan isinya adalah ibadah, nggak ada dosa Rasul. Nah termasuk ini contoh lainnya, kalau ini kan bab pertamanya kan tentang berbakti kepada orang tua. Nah di mana hal ini sama seperti dengan ada juga hal-hal yang lain. Tanpa agama pun hal ini pasti terjadi. Itu sunatullah. Seperti makan, sunatullah. Mana ada makhluk hidup tidak makan. Tapi kemudian makan ini oleh Allah dijelaskan lah gitunya, ilmunya, masalahnya tentang makan. Sehingga kalau seseorang makan karena melaksanakan perintah dari Allah, berlandaskan ilmu dari Allah, maka makannya itu jadi ibadah, jadi bernilai ibadah, amal soleh disebutnya. Padahal tanpa ini pun makan pasti sudah terjadi. Berpakaian juga sama.
Kalau tanpa ilmu dari Allah, berpakaian berarti hanya sekedar hukum alam. Pantas kalau kemudian pakaian itu berbeda-beda. Tanpa batasan dari Allah kan pakaian berbeda-beda. Kalau di apa namanya yang kita lihatnya semacam di Eropa gitu. Semacam di Eropa gitu, di Amerika gitu ya. Berpakaian itu seperti apa? Kalau di pantai sah dan pantas, benar kalau hanya pakai bikini sebutannya. Baik bikini up atau bikini bottom talah atasan dan bawahan gitu. Menurut mereka itu pantas, sah, nggak ada masalah karena memang di tempatnya. Menurut mereka pun mereka akan melihat tidak pantas kalau berpakaian seperti itu misalnya dipakai untuk kerja ke kantor. Anak alasan tidak pantasnya apa? Nah, kenapa kalau di pantai jadi pantas, jadi benar, jadi sah, jadi nggak ada masalah? Ya itulah ukuran manusia. Tapi kalau oleh Allah kan ditetapkan gitunya. Allah menetapkan adanya aurat. Menurut pikiran manusia pun ada aurat. Ya malu gitunya kalau terlihat aurat itu malu gitunya ya, kecuali sih tadi kecuali kalau semacam di apa namanya samalah di Eropa, di Amerika kan ada tempat-tempat khusus kaum nudis. Justru kalau datang ke pantai itu masih berpakaian nggak boleh, karena kaum itu nya ke pantai tersebut gitunya itu khusus di teraranjang kadinya mah. Padahal normanya mereka juga tidak akan berani, tidak akan mau gitu kalau bertelanjang kemana-mana. Tapi kalau di pantai itu, di tempat tersebut, itu merasa pantas, benar. Jadi kan tidak jelas ukurannya kalau demikian. Nah, oleh Allah diberi ilmunya, katakan soal berpakaian, soal makan, soal yang ininya, bagaimana norma tata krama anak kepada orang tua. Itulah disebut adabnya. Yang disebut adab itu sebutannya norma, silahkan, tata krama silahkan, tapi yang dimaksud di sini adalah norma yang berdasarkan ajaran Islam, atau sebutannya norma Islami. Mungkinnya ada norma sosial, norma masyarakat, ada norma yang berdasarkan ajaran Islam. Ini sebutannya mungkinnya kalau mau disebut norma silahkan, tapi ini normanya norma yang berdasarkan ajaran Islam. Itu yang disebut, yang dimaksud adab oleh Imam Bukhari itu nantinya ya, yaitu pembahasan tentang kebanyakan muamalah, artinya bersosialisasi, berinteraksi itu di antara sesama manusia kan harus ada aturan. Harus ada norma, kan harus ada tata kramanya. Kalau orang yang bernormakan ajaran Islam, artinya ya orang yang bertata krama berdasarkan ajaran Islam, nah itu baru itu norma tata krama atau adab yang benar di mata Allah. Kalau seseorang berbakti kepada orang tua, orang kafir juga pasti berbakti kepada orang tua. Apa mereka demikian itu jadi ibadah bagi mereka? Apa mereka melakukan demikian itu jadi amal soleh yang diberi pahala oleh Allah? Gak akan ada. Gak akan adanya. Makanya orang kafir itu kan Allah nyatakan, Allah diantaranya ayat yang mengatakan ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang Allah nyatakan gugur, batal, hilang seluruh amalnya. Artinya tidak ada satupun
apa yang mereka amalkan itu, apa yang mereka lakukan itu berbuah pahala, itu nggak akan ada. Penyebabnya adalah kafir kan, mereka orang kafir. Orang kafir itu orang yang menolak. Orang yang menolak, mengingkari itunya ilmu agama yang diturunkan oleh Allah. Makanya amal apapun yang mereka lakukan pasti tidak ada dengan dasar, dengan landasan agama atau ilmu yang Allah turunkan, karena itu sudah ditolak oleh mereka. Ya, kalau orang kafirnya diantaranya ayat yang menyatakan demikian tadi, mereka itu orang-orang yang gugur, batal seluruh amalnya. Ya pantaslah, karena apapun yang mereka lakukan itu tidak ada satupun dengan niat taat kepada Allah, itu nggak ada. Nah, tapi kalau bicara orang kafir sudah jelas, tegas gitulahnya, ayat menyatakan demikian, gugur semua amal mereka. Jadi sebetulnya geus atuh kafir metong diomongkeun deui lah hari kitu mah. Karena bicara kafir memudah gitu, seluruh amalnya gugur, seluruh amalnya batal, kemudian Allah nyatakan mereka pasti masuk neraka dan abadi karena tidak punya satupun amal soleh. Sakitulah kemonggun kafir mah beres sebut nanti. Yang jadi masalah itu adalah orang Islam. Orang Islam yang ketika bernorma, bertata krama, berperilaku akhlak, sebutan nama adab jadi akhlak kan itu nama. Ya, ketika orang Islam bernorma gitulah, bertata krama, berperilaku, berakhlak, ternyata mirip sama begitu dengan orang kafir. Kesamaannya adalah orang Islam ketika misalnya berbakti kepada orang tua karena melaksanakan perintah Allah bukan? Itu apal ilmu nage, ya itulah yang sudah berlaku sejak kecil dan terus sampai dewasa, sampai tua. Bukan karena melaksanakan perintah Allah. Nah, ini yang sangat disayangkan jadinya ya, kalau orang Islam melakukan demikian tapi bukan karena taat kepada Allah. Mun sarena teh pedah tunuh weh. Daharna teh pedah lapar weh. Ya makan itu karena lapar, padahal ya pasti karena itu sudah sunatullah, hukum alam itu ya. Kalau sudah terasa lapar pasti menuntut untuk makan, memang itu penyebabnya makan. Tapi kan makan itu oleh Allah sudah diangkat nilainya, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasad, tapi pada makan itu ada nilai ibadah. Buktinya lah gitunya, buktinya bahwa makan itu ibadah, Allah yang mengatur urusan makan. Kalau orang kafir, ada yang haram nggak menurut mereka? Nggak ada menurut mereka. Kumaha maranehna weh. Paling mereka tidak mau itu karena tidak suka. Halal haramnya yang benar itu adalah halal dan haram menurut ketetapan Allah. Nah itu baru benar halal haramnya. Orang jahiliyah dulu juga mengharamkan diantaranya ya, mengharamkan unta yang sudah 10 kali melahirkan. Menurut orang-orang jahiliyah maka unta itu haram untuk disembelih dan dimakan dagingnya. Nah mereka mengharamkan sendiri berarti. Nah padahal kalau mengikuti itu ajaran Islamnya, urusan makan ini Allah yang mengatur. Yang mana yang halal, yang mana yang haram. Orang Islam itu tidak mau makan karena Allah mengharamkan, berarti tidak makannya itu oleh Allah diberi pahala. Karena dia taat kepada ketetapan Allah.
Tak itulah nyatanya adab zanya tata mau disebut norma juga silahkan, tapi bukan norma sosial, ya bukan norma kemasyarakatan. Ini norma yang berdasarkan ajaran Islam. Nah memang ini kan lebih baik kita sebut aslinya saja seperti ini ya, Kitabul Adab. Nah yang dimaksud adalah adab menurut ajaran Islam. Nah bab pertama nih ya, kemarin juga sudah mulai masuknya sedikitnya, yaitu tentang babul birri wasilah. Bab al birru dan silah di sini, yang dimaksud di sini adalah silaturahmi. Ya, di mana kata silaturahmi pun sudah mengalami distorsi, sudah mengalami pergeseran gitunya dari makna yang sebenarnya. Mayoritas gitu mengartikan silaturahmi itu bertemu. Malah kalau ada pertemuan besar jadi silaturahmi akbar. Kalau acaranya besar jadi silaturahmi akbar. Padahal kan dari katanya pun sudah kelihatan gitu kan, silah wasola yasilu silah. Nya matak kudu bahasa Arab ge. Jadi ketingali tah. Wasola yasilu silah. Apa wasola yasilu silah teh? Menyambungkan. Silatu itu ar-rahmi silaturahim, silaturahmi rohima yarhamu rahmat. Jadi silaturahmi itu apa? Tak menyambungkan, berarti menyambungkan, ya gitulahnya arti harfiahnya ya. Silah itu menyambungkan, rahmi itu rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu rahmat Allah, itu kan Allah yang memiliki rahmat. Nah jadi silaturahmi itu adalah disebutnya mau menggiring, mau membimbing, mau membawa gitulahnya seseorang kepada rahmat Allah. Tak eta silaturahmi. Menyambungkan gitu seseorang kepada rahmat Allah. Rahmat Allah itu yang mana? Rahmat Allah itu yang seperti apa? Ini supaya karena kan kita membawa, membimbing, menyambungkan gitunya seseorang kepada rahmat Allah. Rahmat teh kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, ta eta Ar-Rahman Ar-Rahim tuh Allah itu pemilik rahmat. Maha bahkan gitu kan, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau Ibnu Abbas nih ditanya seperti ini, ya Ibnu Abbas marrohmah. Ibnu Abbas ditanya, Ibnu Abbas rahmat itu apa? Ibnu Abbas menjawab ar-rahmatu al-jannah. Rahmat itu surga. Nah jadi silaturahmi itu apa? Silaturahmi itu membimbingnya, menuntun, menunjukkan, menyambungkan seseorang ke surga. Itu silaturahmi. Kalau berkunjung itu bukan silaturahmi, karena kan di kita kan suka jadi seperti itu. Mereka mana badai silaturahmi kasih maunya silaturahmi itu emang acaranya apa? Silaturahmi itu menyambungkan seseorang, mengarahkan, intinya mengarahkan, menyambungkan seseorang supaya ke surga. Itu silaturahmi. Apalagi dalam keluarganya, dalam keluarga nasab gitunya. Saya pernah beberapa kali contohkan, kalau orang tua itu memerintah anaknya untuk mengerjakan sholat, nah orang tua ini berarti menyambungkan si anak ini ke itu silaturahmi. Ternyata si anak ini susah gitunya, ternyata si anak ini susahnya, kemudian ada anak-anak lahnya.
Ternyata si anak ini susah gitu untuk mengerjakan sholat. Dengan cara yang halus si anak ini belum lah itunya perintahnya apa namanya diacuhkan. Orang tuanya marah. Lalu memerintahnya dengan cara yang kerasnya sambil dimarahi. Ternyata juga enggak si anak teh kasihan sebutnya budak teh kasihan deui sakitu dicarekan ku kolot teh can keneh gitu. Belum mau mengerjakan sholat. Akhirnya orang tuanya sampai memukulnya supaya si anak ini mengerjakan sholat. Memukulnya itu silaturahmi. Itu dari silah rahmi, itunya silaturahmi, yaitu menyambungkan seseorang kepada rahmat Allah. Ibnu Abbas ditanya rahmat itu apa? Surga. Singkat Ibnu Abbas, rahmat itu apa? Surga. Nah ini dua judulnya di sini ya, babul birri, bab al birru dan asilah, babul birri wasilah. Dan beberapa bab ke depannya, beberapa bab ke depan Imam Bukhari itu bab kedua, ketiga hanya mulai dari bab 1, bab 2, bab ketiga itu cukup panjang. Ya ini tentang dua hal ini, yaitu tentang silah gitulah, silaturahmi di antara keluarga. Terutama berartinya ini silaturahmi di antara keluarga nasab, orang tua dengan anak, adik kakak dan sebagainya ya. Nah di mana ini kan memenuhi perintah di dalam surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat 6. Yaitu qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kumaha sambungkan atau arahkan ke surga gitu, supaya selamat dari neraka itu arahkan menuju ke surga. Karena intinya kan arah ke surga dan ke neraka itu bertolak belakang, tidak sejalan, beda arahnya, bahkan 180 derajat gitu bedanya. Kalau surga ke barat anggaplah, nah ini kalau surga ke barat, ke neraka itu arahnya ke timur. Bagaimana supaya tidak ke timur? Arahkan ke barat. Bagaimana supaya tidak ke timurnya ya? Tahrim ayat genep gitu bener teh. Ya saya nyebut ayat sok sebut teh heula. Pokona mah bener atuh nu ayeuna mah. At-Tahrim itu surat ke berapa? Ke 66. Surat ke-66 At-Tahrim ayat 6 ya, supaya yakin ya kita baca buka nih. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini Imam Bukhari itu diawali dengan ini, yaitu bab birrul walidain. Kemudian silaturahmi, anggaplah silaturahminya itu di dalam lingkup terdekat, dalam lingkup keluarga. Nah inilah memenuhi perintah ini gitu ya di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijaroh, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Anggaplah berarti ini kan kalau dianggap ini perintah bagi kepala keluarga. Selamatkan diri kamu dan keluarga kamu itu. Ini perintah untuk kepala keluarga. Intinya ya, meskipun ya, ayat ini kan kena kepada semua orang kan, setiap orang wajib menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka. Ya, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
alaiha malaikatun ghiladun syidad, di dalamnya, ya di dalam neraka atau penjaga-penjaganya itu malaikat yang ghiladun syidad, itu yang keras, kasar, sadis, bengis. Penjaganya nih ya, penjaga malaikat itu penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang ghiladun syidad, yaitu sadis, kejam, bengis, kasar, gitulah perlakuannya kasarnya. La ya'sunallaha ma amarohum. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, sadis, kejam, yang tidak pernah melanggar perintah, tidak pernah melanggar Allahnya tentang apa yang Ia perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu pasti melakukan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, ayat ini nih ya, utamakanlah gitu berarti diri sendiri dan keluarga, karena ini perintahnya eksplisit kan, perintahnya kamu dan keluarga kamu. Selamatkan dari neraka, bagaimana? Sambungkan ke surga, gitu kan, berarti supaya tidak ke neraka itu arahkan ke surga. Tak eta silaturahmi. Meskipun, nah itulah tadi wayahananya, kalau di kita ini kan silaturahmi ini sudah mengalami distorsi maknanya. Jadi mau kemana? Mau silaturahmi ke ibu anu, ke bapak anu, di ditu nanti ngagosip. Tuh eta mah lain silaturahmi. Nu kitu mah ngajak ke neraka, nu kitu mah nu ngagosip mah. Ya jadi gibah gitu kan. Kalau gibah kan jadi dosa. Tapi bilangnya dia ini mau silaturahmi, artinya ini sudah terjadi pergeseran. Kenapa silaturahmi maknanya jadi hanya berkunjung atau bertemu gitu ya. Ini judulnya nih ya, Babul Birri. Kemarin ini sudah hanya penjelasan tentang al-biru ini, jadi sampai di situ penjelasan tentang judulnya dulu nih. Babul Birri, bab al-biru. Yang dimaksud al-biru di sini, meskipun al-biru itu bukan khusus sebutan untuk amal seorang anak kepada orang tuanya. Al-biru bukan khusus, maknanya tidak khusus amalan seorang anak kepada orang tua. Al-biru umum, seperti di Al-Baqarah 143 gitu. Gaya nyutan ayatnya. Jika betul wae nih Al-Baqarah 143 kalau nggak salah nih ya. Tentang al-birru mah. Oh, lain euy. Atuna sabaraha atuh tanya. Sebentar nih dicari di Al-Baqarah atau 170 berapa gitulah. Oh deui pokokna mah lah. Al-Baqarah 177. Al-Baqarah 177 nih. Artinya al-birru itu sudah disebut-sebut di dalam Al-Qur'an. Laisal birru an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wa kibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birru, al-birru itu bukanlah soal menghadap ke barat ataupun ke timur. Walakinnal birro, akan tetapi yang disebut al birru itu adalah, nah itulah panjang ayatnya ke bawah. Nah, artinya kan ini ayat ini menunjukkan al birru itu bukan khusus tentang amalan anak kepada orang tua, tapi bagaimana tadilah norma, bagaimana adab, mending adab lah, genah nyebut adabnya. Soalnya kan lamun yang yang benar gitunya di dalam bernorma, berperilakunya berdasarkan ajaran Islam, tak eta nu disebut beradab yang sesungguhnya. Al-adib disebutnya.
Ya, oh, yang itu yang beradab yang sesungguhnya ya, menurut Allahnya, yaitu yang bernorma, bertata krama, berperilaku, berakhlak menurut ajaran Islam, beradab gitu. Kalau tidak demikian berarti sebaliknya, sebutannya biadab. Itu nyebut biadab itu tegena. Biadab mau kesana teh barbar, sadis itu. Padahal makna sesungguhnya orang biadab itu orang yang tidak beradab. Adab yang mana? Ya, adab menurut ajaran Islam. Sama itu pun sudah mengalami pergeseran lagi maknanya. Nah, yang pertama al-birrunya ini bab Bukhari-nya nih ya, babul birri. Di sini ya, kalau melihat bab-bab berikutnya ternyata ini soal al-birrunya anak kepada orang tuanya yang kemudian dikenal dengan sebutan birrul waliden. Nah, al-birru itu kan sebetulnya bukan, sekali lagi, bukan hanya tentang seorang anak berbuat baik kepada orang tua. Kalau ada seorang anak berbuat baik kepada orang tua, berarti dia ini melaksanakan al-birru misalnya. Bukan seperti itu. Karena di ayat tadinya al-birru itu iman harus al-birru, sholatnya harus al-birru, saumnya al-birru, hajinya mabrur bukan al-birru. Haji mah nggak akan ada haji al-birru, nggak akan ada. Kalau haji mah mabrur, di albirrukan. Hajinya sendiri ada nggak yang albiru? Nggak akan ada. Haji mah di albirrukan. Kemarin juga sudahnya saya jelaskan bahwa albirru itu adalah ajaran Islam atau amalnya. Berarti kan nantinya kan ini tentang amalannya. Albirru itu adalah puncaknya amal soleh. Kalau amal soleh itu sudah menjadi akhlak. Ya, kalau amal solehnya itu sudah menjadi akhlak. Amalnya kita nggak usah yang hebat, yang besar, amal yang kecil saja. Sering saya contohkan, ini kan untuk amalan keseharian ini nih. Kalau membuka dan memakai pakaian, membuka yang kanan dulu. Ini menurut ajaran Islamnya nih, ajaran Islamnya dulu nih sebagai landasan. Menurut ajaran Islam, memakai yang kanan dulu, membuka yang kiri dulu. Ini pasti sering dilakukan. Ini pasti sering dilakukannya, memakai pakaian deh. Ya dari apa namanya baju gitunya, mulai dari baju sampai ke kaos kaki, sendal, sepatu, itu kan pakai buka kan seharinya bisa berapa kali. Menurut ajaran Islam, memakai yang kanan dulu, membuka yang kiri dulu. Kalau hal ini sudah dibiasakan, kalau membuka memakai yang kanan dulu, membuka yang kiri dulu, akhirnya menjadi biasa, menjadi konsisten lah gitunya gitu. Kalau pakai pasti kanan dulu, kalau membuka pasti kiri dulu. Bahkan di saat pikirannya sedang tidak tertuju ke sendal, anger make manu katuheula. Ya meskipun pikirannya sedang kemana lah gitunya, tetap saja kalau pakai kaos kaki, pakai sandal, pasti yang kiri dulu. Kalau membuka ya kanan dulu ya. Kalau membuka yang kiri dulu. Artinya amalan tersebut itu sudah menjadi akhlak. Eta amal soleh sudah sampai ke puncaknya. Itulah al-birru. Nah, bagaimana sikap tata krama norma anak kepada orang tua? Birrul waliden menyebutnya. Harus
sampai ke puncak amal soleh, harus sampai menjadi akhlaknya anak kepada orang tua, berbuat baiknya itu harus sampai menjadi akhlak. Seperti apa? Itu ayat naon teh anu wala takul lahuma upin dayatna upin itu mah. Aduh wala takul lahuma surat naon teh? Al-Isra ayat berapa? Hari neangan sok. Al-Isra ayat seberapa teh? Lila atuh lah. Ayat Al-Isra ayat 23. Al-Isra itu surat ke-17 nih ayat 23. Iya harus jadi albirru yang seperti ininya. 23. Iya ayatnya nya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Allah menetapkan dan Allah menetapkan wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan alla ta'budu, agar kalian itu tidak menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Dan Tuhanmu telah memutuskan bahwa kalian itu tidak boleh menyembah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsanan. Nah, ini termasuk yang qada yang Allah tetapkan, yaitu wabil walidaini ihsanan, dan agar berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Gitu tidak ayat namanya. Nah, apabila salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai kepada usia lanjut dalam pemeliharaan kamu, janganlah sekali-kali mengatakan kepada keduanya, namanya. Janganlah sekali-kali mengatakan Nah, seperti begini. Kalau kepada anak misalnya, tolong ke warung kela, eta teh jauh tina albiru ngomong gitu teh. Kalau kepada orang tua mah jangan apalagi menolak gitunya. Tolong ambilkan anu, nggak mau, wah geus kurang ajar disebutna anu gitu mah. Mengatakan saja itu tidak boleh. Allah sudah menetapkan itu termasuk sesuatu yang menyakiti orang tua. Hal seperti itunya itu termasuk kepada hal yang menyakiti orang tua. Wala takul lahuma uffin, sakitunya ini mah janganlah kamu mengatakan, maksudnya bukan mengatakan tapi tetap menunjukkan tidak taat berarti kepada orang tua. Dan ketaatan kepada orang tua itu yaitu tadi, kalau misalnya diperintah nggak boleh bilang iya sebentar nanti dulu, harus sesegera mungkin eta mah. Kecuali darurat lah itunya, kecuali darurat ada yang memang saat tidak bisa ditinggalkan. Fala takullahuma ufin wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak, komo atuh mau bentak mah. Wala tanharhuma, janganlah membentak mereka. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Tayanya dasarna harus
anak kepada orang tua itu mengatakan saja, dalam arti di sini menunjukkan penolakan gitulah, mengeluh, menolak gitu ketika orang tua gitu. Bagaimana si anaknya mengatakan demikian, itu sudah tidak boleh. Wala taqul lahuma uffin. Makanya kepada orang tua itu sebutannya kan di ayatnya kan ihsan. Ihsan mah berbuat baik. Wabil walidaini ihsanan, berbuat baiklah kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua yang landasannya ajaran Islam, itu kan jadi amal soleh. Kalau orang kafir kan meskipun berbuat baik kepada orang tua kan tidak jadi amal soleh, karena landasannya bukan ajaran Islam. Kalau orang Islam, ihsanan, berbuat baik kepada orang tuanya itu menjadi amal soleh. Kalau amal soleh seorang anak terkait orang tuanya itu harus sampai ke puncaknya, yaitu albirru. Makanya dimunculkan sebutan birrul walidain. Albirru yang seperti apa? Albirru itu kalau amal solehnya sudah menjadi akhlak. Ini contoh nih ya, contoh ini. Sebetulnya ada dalilnya. Ini contohnya. Dulu ingat nih almarhumnya Ustadz Usman itu nanya ke salah seorang jamaah, Pak Dedi namanya. Tapi disebut nama udah jauh umurnya di bawah. Pertanyaan teh itunya ka Pak Dedi. Dedi hari ka kolotnya tuh. Aneh kan ditanya demikian, karena dia ahli ngaji, masa tidak? Ya ahli ngaji ditanya demikian gitu ya, teu kakolot. Ya iya tuh, ya tentu saja gitu kan, ya kan tenangnya tuh saja. Oh gitu, eta lamun balik di mana mau oleh-oleh sok inget kakolot. Iya juga. Ya artinya ketika pulang dari mana lalu bawa oleh-oleh lah gitunya. Bawa oleh-oleh artinya suka ingat gak kepada orang tua, artinya terus ngasih kan kepada orang tua. Jadi kalau katakanlah kalau pergi kemana sengaja beli oleh-oleh, belinya itu bukan hanya untuk anak istrinya, tapi juga ingat gak gitu juga membawa untuk orang tuanya. Iya gitu. Kumaha cenah ieu na carana? Jadi membeli oleh-oleh dibawa pulang ke rumahnya. Ini sudah terpisahnya dengan orang tuanya, rumahnya dibawa ke rumahnya. Ini untuk anaknya, ini untuk orang tuanya, gitulah. Oh gitu. Ada yang salah nggak? Dia ingat kepada orang tuanya, jadi dia beli oleh-oleh untuk anak istrinya, iya. Dia juga sengaja gitu, jadinya membeli untuk orang tuanya. Kumaha cenanya, kalau pulang itu ya pulanglah ke rumah gitu. Diberikan kepada anak istrinya, nah ini oleh-oleh untuk orang tuanya. Dipisahkan gitu, memang disengaja belinya terpisah. Oh gitu. Saat itu ini dari Pak Dedinya sendiri yang mengatakan. Saat itu Ustadz Usman mengatakan atuh can nepi kana albirru gitu macam. Atuh can nepi kana albirru gitu mah. Ya, karena kalau kepada orang tuanya ininya makanya muncul sebutan birrul walidain, harus sampai kepada albirru, berbakti kepada orang tua mah. Yang tadi ada yang salah enggak? Enggak ada kan, hanya atuh can nepi kana albirru teh. Bukan salah, itu benar, itu berpahala, tapi belum sampai kepada sebutan birrul walidain. Kemudian nanya, jadi dah kumaha tuh kieu atuh ari birrul walidain mah bawa kabeh cenah pikeun ka inung gitu, tabikeun ka inung, bikeun ka kolot. Tapi raku itu atuh rek piraku teu nanyakeun ari keur barudak beureun geus aya can sok geura orang tua mah. Ieu meureun oleh-oleh dibawa ka dieu cara itu keur di imah cara meureun aya henteu.
Nah, orang tua makan seperti itulah. Engke lamun meureun indung atawa bapa teh heuh nyakeun bae di dieu mah sagitulah kitu bawa jiga imah tah eta birrul walidain. Dalilnya ini yang 3 orang yang terperangkap di sebuah gua. 3 orang yang terperangkap di sebuah guanya, lalu ada The Rolling Stone batu menggelinding gitu kan, dah bener kan. Lalu ada batu menggelinding kan menutupi pintu gua. Ketiga orang ini kan secara apa namanya, menurut kemampuan yang ada pada mereka tidak bisa keluar karena batu yang menutup pintu guanya itu sangat besar. Artinya berpikir keras bagaimana caranya dipikir gitunya, bagaimana caranya mencari cara gitu. Bagaimana caranya menyingkirkan batu ini, nggak akan bisa. Kemudian dicoba didorong, juga tidak bisa. Dengan asumsi bahwa pasti mati di sana ketiganya. Ya karena kan tidak bisa keluar, pasti kan nggak bisa makan kan. Nah lalu salah seorang dari mereka kan kemudian ya karena keputusan hasil lah kesimpulan mereka ketiga orang ini sama, kita pasti mati di sini karena tidak akan bisa keluar. Mereka salah seorang yang saat itu yang memunculkan pikiran yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Ya mintalah kepada Allah, artinya kan. Ya mintalah kepada Allah. Bagi Allah apa yang gak mungkin? Hanya menyingkirkan batu sebesar apa? Bagi Allah itu kan batu sebesar itu gak ada artinya. Tapi caranya begini gitu kan, kata salah seorang dari mereka, ajukan gitu, ajukan kepada Allah. Ajukan teh sebut amal terbaik apa yang pernah kita lakukan. Seolah-olah nagih lah gitunya, ya Allah selamatkanlah aku karena aku kan mengamalkan ini gitulah, hanya nagih itu tak Allah teh, karena aku kan sudah mengamalkan begini sekarang saya minta tolong gitulah kepada Allah, itu seolah-olah begitu. Itu disebutnya secara umum bertawasul dengan amal soleh sendiri, boleh berarti. Silahkan ajukan, sebutkan kepada Allah amal terbaik apa yang pernah dilakukan. Nah, eta abdi pan sok saum bulan Ramadan asik. Jadi saum Daud deh. Di bulan Ramadan saum itu saum Daud. Nah, salah seorang dari yang 3 orang itu adalah ternyata tentang birrul walidain. Seperti apa orang ini? Saya seorang miskin. Ya, saya seorang miskin, kerjanya hanya menggembala ternak milik orang lain. Upahnya setiap hari selesai menggembala diberi sewadah susu lah gitunya. Diberi sewadah susu. Selesai menggembala pulang kerja lah dia membawa upahnya gitunya, sewadah susu. Dan pada satu waktu lah gitu ya, itu rutinitasnya seperti itulah, bekerja dapat upah harian itulahnya. Ya pada satu waktu ibunya nih ya, ibunya itu sakit dan tertidur gitunya. Ketika pulang itu tertidur seperti biasanya. Saya ini tidak, jadi dia serahkan kepada ibunya. Pada satu waktu gitunya ibunya sedang tidur, padahal anak istrinya minta susu. Saya tidak berani untuk memberikan kepada anak istri saya sebelum ada izin dari ibu saya. Sampai pagi tah mun ceuk urang mah budakna ceurik, kadeun dihibur dikumahakeun lah henteu dicekek mah. Saya baru berani untuk meminum air susu itu setelah ada izin dari ibu saya. Kata birrul walidain teh tamon kitu kakara kitu kata Ustaz Usman teh. Anu tadi atuh can nepi cenah birrul walidain teh.
bukan artinya jelek. Itu kebaikan iya, itu amal soleh iya. Ya teu kakolot, iya. Eta cenah lamun keur indit ka mana mau oleh-oleh sok inget kakolot mohon atuh kumaha cenah nyepang meulikeun urang ya nya dipangmeserkeun cenah ka kupun biang. Ya, jadi dia beli untuk anak istrinya juga dia beli untuk orang tuanya. Ketika pulang kerja teh pulang ke rumahnya kewe oleh-oleh keur indung nama isukna dibikeun ge. Ya dia berarti pulang kan ke rumah. Ya ke rumahnya sendiri kan gak ada anak istrinya, oleh-olehnya untuk anak istrinya, untuk ibunya. Besoknya baru diantarkan. Atuh canapi, ya atuh tenapi karena birrul walidain gitu mah. Birrul walidain membeli oleh-oleh serahkan semua kepada ibu kamu. Da ge sok nanyakeun geura ari kolot mah. Ari keur nu di imah aya can sok geura. Ternyata henteu atuh kan bae nah mun atuh kalau teu ngarti atuh kan bae pan urang maksudna ge birrul walidain atuh jeung aya di kolot nu kada demes aduh aya jeung aya di kolot nu kada demes teh muni ulah we kacoceng saeutik ge tapi iya nya eta dalilna kan jelasnya dalilnya itu ya itu baru ternyata dia berbakti kepada orang tuanya itu sudah sampai kepada yang namanya birrul walidain. Kemudian si orang ini kan yang terperangkap di dalam gua itu mengajukan hal tersebut kepada Allah. Ya Allah, saya itu berbakti kepada orang tua sampai seperti itulah saya. Padahal itu hak saya yang bekerja, itu upah untuk saya. Tapi setiap kali dapat upah, saya serahkan kepada ibu saya. Ya andai kalau ibu saya mau minum semuanya, ya biar saja gitu kan. Memang maksudnya juga untuk diberikan kepada orang tuanya. Nah tapi kan lah tuh 1001 lah mungkin bapak-bapak sih biasa nu kitu mah. Itu cenah itu keur barudak geus aya acan gitu. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Orang tua malah pastinya saya pasti teh 1001 lah mungkin ada yang inget ka injuna gitu. Inget ka injuna mah dikekeupan ku sorangan. Bung kecoceng saeutik ge 1001. Saya kira kalau orang tua seperti itu ya. Tapi ini intinya nih dari hadis tersebut nah seperti itulah ya yang disebut dengan birrul walidain. Padahal dia yang bekerja, dia susu di wadah itu kan itu sebagai upah kerja murni 100% milik orang itu upah dari kerjanya. Tapi nah inilah karena dia ini punya ibu, katakanlah karena dia punya ibu gitu maka dia berbakti kepada orang tuanya dengan cara demikian. Bahkan anak istrinya minta juga tidak akan dikasih kalau belum ada izin dari orang tuanya, dari ibunya. Datanya sebut birrul walidain. Kalau birrunya sendiri tadi ini bukan hanya soal amal anak kepada orang tua. Birru itu ada di seluruh amal. Apabila amal soleh itu sudah menjadi biasa dan menjadi akhlak. Ya itu kan contoh kecilnya berpakaian, membuka yang kanan, memakai yang kanan, membuka yang kiri. Kalau itu dibiasakan dan akhirnya menjadi bentuk, ya itulah atau amal itu sudah menjadi albirru. Padahal amalnya kan amal yang kecil. Kalau melihat sesuatu yang membahayakan di jalan, misalnya ada paku, ada beling, kaca, atau tusuk sate, apalah yang membahayakan, nggak bisa kalau nggak diambil, buang ke tempat yang aman. Ya, kalau setiap melihat yang seperti itu, gitunya selalu dilakukan, akhirnya jadi akhlak.
amal itu kemudian menjadi albirru. Itulah albirru tehnya. Nah, sebutan birrul walidain itu artinya tuntutan. Apa yang Allah perintahkan di ayat ini, diantaranya tadi surat apa? Al-Isra menurut tadi tenang tadi. Ini di Al-Isra ayat 23-nya. Ini diawalinya dengan seperti ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Tuhanmu sudah menetapkan bahwa kalian manusia lah, itu intinya ya, bahwa kalian manusia itu tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan dua, berarti ini di ayat ini yang Allah putuskan, yang Allah tetapkan itu adalah, yang satu lagi adalah wabil walidaini ihsanan. Allah mewajibkan, intinya wabil walidaini, kepada kedua orang tua itu ihsan. Kan ihsan teh ahsana yuhsinu ihsan. Nah, kemari kan disebutkan definisinya ihsan ibadah. Ihsan itu adalah anta budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Kamu beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada Allahnya melalui gitunya dengan bentuk berbakti kepada orang tua. Ibadah berarti berbakti kepada orang tua itu ibadah hakikatnya kepada Allah. Karena berbakti kepada orang tuanya itu melaksanakan perintah Allah, wabil walidaini ihsanan. Dan bagaimana ihsannya, ihsan itu ibadahnya, bagaimana ihsannya anak kepada orang tua, bagaimana ibadah kepada Allah, bukan kepada orang tua sebetulnya. Hanya bentuk ibadahnya berupa berbuat baik kepada orang tua. Itu harus sampai albirru. Itu tadi albirru teh dalilnya yaitu orang yang terperangkap di dalam gua. Dan si orang yang terperangkap di dalam gua itu kemudian mengajukan hal itu kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau nilai bahwa ini sebagai amal terbaikku, maka geserkanlah batu ini. Bergeser. Jadi di situ kan kemudian batunya bergeser. Yang melakukannya Allah, bukan didorong oleh mereka. Jadi minta kepada Allah bantuan gitunya dengan mengajukan, boleh sebutannya, dengan mengajukan, menyebutkan bahwa saya sudah beramal ini gitu. Ajukan kepada Allah. Tapi harus yang istimewa. Harus yang istimewa. Hiji etong loba teuing ka Allah mah. Karena dari ketiga orang yang terperangkap di dalam gua ini kan menyebutkan satu amal kan, masing-masing menyebutkan satu amal, tapi semuanya ini amal yang istimewa, amal terbaik yang mereka miliki. Orang pertama mengajukan, ya Allah begini-begini, bukakanlah, geser sedikit. Orang yang kedua, ya Allah, itunya sama lah, hanya ajukan amalnya, tolong geserkan batu ini, geser sedikit. Yang ketiga melakukan hal yang sama, akhirnya ketiga orang ini bisa keluar. Nah, salah satu dari tiga orang itu adalah tentang berbakti kepada orang tua. Seperti yang tadi itunya, saya tidak berani meminumnya sebelum ada izin dari ibu saya. Tentang albirru gitunya judulnya. Nah, kalau asilah yang tadi ini kadang judulnya duanya albirru wasilah. Nah, meskipun ini judulnya albirru, tapi setelah saya buka gitunya susunan bab ke depannya ini ya itulah tentang albirru dan silaturahmi di antara keluarga terdekat. Itu sampai beberapa bab ke depan gitu ya.
sampai beberapa bab ke depan ini tentang berbakti kepada orang tua dan silaturahmi di antara keluarga. Dengan arti yang tadi gitu ya, silaturahmi itu memenuhi perintah tadi di surat At-Tahrim ayat 6 ya, qu anfusakum wa ahlikum naro. Memang Allah mewajibkan setiap orang menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka. Saya gambarkan seperti tadi, antara surga dan neraka itu dua arah yang berlawanan. Jadi kalau supaya selamat dari api neraka, berarti harus bagaimana? Ya, arahkan ke surga berarti. Nah, mengarahkan ke surga teh silaturahmi bahasa Arab nanti. Meskipun dengan cara seperti tadinya orang tua memerintah anaknya hese wae salat dibabuk tuntung nama tah kagak daek we salat tuh kan jadi daek ya. Tuh kan jadi mengerjakan salat. Eta nu nyambung nu bakal yang membawa ke surga mah kalau dia mengerjakan salat. Tapi ya namanya anak-anak tadilah piraku ari kolot mah kudu digaplok. Piraku kolot kudu digaplok ke daek salat. Ternyata si anaknya itu dengan cara yang halus belum mau mengerjakan sholat, dimarahi, juga ternyata belum. Akhirnya gitulah si orang tuanya ini sampai memukul anaknya. Setelah dipukul baru si anak itu mau mengerjakan sholat. Tak memukulnya itu silaturahmi, menyelamatkan dari neraka dan mengarahkannya ke surga berarti. Nah, kalau tentang albirrunya sendiri, di dalam Al-Quran itu ada diantaranya ya, di surat Al-Ankabut ayat 29, kemudian surat Luqman ayat Al-Ahqaf ayat 15, dan surat Luqman ayat 14. Dan ini juga nih di Al-Isra-nya ayat 23 barusannya. Di ayat-ayat, jadi bukan hanya satu, artinya bukan hanya satu nih. Allah mengulang-ulang. Biasanya kalau terjadi pengulangan itu penekanan berarti. Kalau diulang-ulang berarti di situ penekanan. Sampai diulang lagi. Jadi ada beberapa ayatnya di ini yang saya catat itu di Imam Al-Bukhari ini memasukkan surat Al-Ankabut nanti di sini. Al-Ankabut ayat ayat ke-8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Hampir sama dengan yang tadinya. Dan kami wajibkan manusia itu berbakti kepada orang tuanya. Kemudian di surat Al-Ahqaf, di surat Luqman, yang barusannya juga di surat Al-Isra. Berarti berulang-ulang. Sampai anggaplah ada 4 ayat nih Allah mengulang memerintahkan manusia berbakti kepada orang tuanya. Dan berbakti kepada orang tua itu harus sampai kepada albirru, harus menjadi akhlak. Tips ya mah. Tipsnya ya mah. Ini ya dari almarhum juga ini dulu Ustadz mengatakan begini. Ini kan wajibnya, hukumnya gitu kan, hukumnya berbakti kepada orang tua hukumnya apa? Wajib gitu kan, hukumnya wajib. Hanya supaya melaksanakan kewajiban berbakti kepada orang tua ini supaya sampai kepada albirru bagaimana? Ini tips berarti almarhum Ustadz mengatakan begini, anggap kolot mah itu pernah salah. Maksudnya nggak langsung orang juga tahunya, mana ada manusia yang tidak pernah salah, kan nggak ada kan. Tapi ini nih untuk supaya bisa gitunya berbakti kepada orang tua itu yang bersungguh-sungguh dan sampai kepada albirru mah, anggap kolot mah itu pernah salah.
dina apal nage lamun kolot boga salah anggap tidak pernah salah. Nah karena kalau mengingat kesalahannya itu akan menghalangi untuk berbaktinya sampai kepada albirru. Nanti si anak itu akan mengatakan lah si bapak nage, nah si mak nage, itu akan menghalangi. Ya, anggaplah tidak pernah salah. Ya kan eta mah tips ya gitunya. Anggaplah orang tua itu tidak pernah salah. Nah, supaya bisa gitu melaksanakan kewajiban berbakti kepada orang tuanya itu sampai kepada albirru. Nah, hal-hal seperti itu nanti bisa menghalangi. Kalau sudah apa-apa gitunya si bapak nage ditah ke batur di manehna mah dia akan menghalangi. Iya, hal itu akan menghalanginya untuk berbakti kepada orang tua. Nanti juga ada batasannya sebetulnya ya. Di sini ada batasannya. Pada dasarnya kafir sekalipun tetap Allah mewajibkan manusia berbakti kepada orang tua. Padahal kafir orang tuanya. Sahabat juga kan banyak yang mengalami demikian. Ya sahabat banyaknya yang mengalami hal seperti itu. Dia masuk Islam, orang tuanya enggak. Di antaranya ada nanti ayat ini ya yang di surat Al-Ankabut ini asbabun nuzulnya adalah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqasnya yang salah satu sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Sa'ad bin Abi Waqqas teh ibunya kafir dan dia memerintahkan untuk murtad. Nah batasannya nanti seperti di surat Luqman atau di surat Al-Ankabut juga sama. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila orang tua kamu itu mengajak kamu musyrik, intinya gitulahnya, apabila maksiat lah, apabila kedua orang tuamu itu mengajak kamu musyrik fala tuti'huma, maka jangan diikuti, jangan ditaati. Allah yang melarang kan? Ya Allah kan yang melarang. Berbakti kepada orang tuanya melaksanakan perintah Allah, tapi kalau orang tuanya sampai mengajak berbuat maksiat, berbuat musyrik, kalau taat kepada Allah harus bagaimana? Jangan diikuti berarti, fala tutihuma, jangan ditaati. Ya, artinya kan berbakti kepada orang tua itu karena taat kepada perintah, taatan menjadi pahala baru gitu. Itulah norma Islami. Kan jadi beda nilainya ya, berbakti kepada orang tua itu karena melaksanakan perintah Allah. Tidak mau taat kepada orang tua itu karena dilarang oleh Allah. Ya, apabila kedua orang tuanya itu mengajak kepada keburukan, berbuat maksiat, tetap Allah yang ditaati. Eta norma gitu lah, tanuk itu norma Islami ini. Tasilah dua hiji ya. Belum ke hadisnya, berarti nya dah hadisnya ge seru ya teh gitu. Hadisnya ge seru ya teh. Belum nih, masih judulnya duanya, judulnya al-birru wasilah. Ya, ini sebagai norma yang pertama diangkat gitunya oleh Imam Al-Bukhari itu adalah di sekitar keluarga. Nah ini tentang normanya, adab norma Islami yang diangkat oleh Imam Al-Bukhari itu ini di sekitar lingkungan terdekat, berartinya bagi seseorang yaitu di lingkup atau di lingkungan keluarga. Ini tentang orang tua kepada anak. Nanti akan ada bagaimana orang tua kepada anak, ada babnya nanti oleh Imam Al-Bukhari juga dibahas. Dan semuanya itu nanti akan terkurung oleh yang namanya silaturahmi jeung keluarga mah. Itu kan nanti akan terkurungnya oleh harus silaturahmi di antara anggota keluarga, yaitu harus mengarahkan keluarga itu ke surga. Itu silaturahmi.